Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi gelombang stasioner. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang gelombang berjalan, sekarang kita belajar gelombang stasioner. Nah, seperti yang kalian lihat, gelombang stasioner itu terdiri dari dua gelombang berjalan. Di sini gelombang berjalan di sini. Gelombang datang, kemudian gelombang pantul, sehingga menjadi seperti ini. Kalau di gelombang stasioner ada istilah simpul, ini namanya simpul nih, di sini, ini namanya simpul. Dan ada istilah perut. Nih perut. Ini. Ini namanya perut. Jadi di gelombang stasioner ada istilah simpul dan perut. Jadi nanti yang kita analisa adalah jarak dari simpul ke simpul atau simpul ke perut kedua, atau simpul ke perut pertama, atau jarak dari perut ke perut. Nah, itu nanti semua dianalisa di gelombang stasioner. Ya, perlu diketahui bahwa jarak satu gelombang adalah, kalau kemarin kita kan sudah mempelajari ya, satu gelombang adalah satu bukit, satu lembah. Nah, kalau di gelombang stasioner berarti ini dua perut, ini adalah satu gelombang atau satu lambda. Nih. Dari sini sampai sini namanya satu lambda. Berarti kalau hanya satu perut saja itu setengah lambda. Kalau hanya sini dari simpul dan perut yang berdekatan, dari sini sampai sini, itu namanya seperempat lambda, kayak gitu. Kalau dari sini sampai sini, dari simpul ke simpul, itu namanya satu lambda. Kalau dari perut ke perut dan perut ini juga satu lambda. Kalau dari perut sini ke sini doang, perut dari sini sampai sini, ini namanya setengah lambda. Seperti itu. Oke, gelombang stasioner itu ada dua, gelombang stasioner ujung terikat dan gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung terikat dulu. Gambarnya seperti ini. Nah, di ujungnya ini terikat, di ujungnya adalah simpul. Gelombang sebelumnya sudah dikatakan bahwa gelombang stasioner itu merupakan superposisi dua gelombang berjalan. Nah, ini gelombang datang yang oranye, kemudian yang hijau ini gelombang pantulnya. Untuk gelombang datang dulu, ini kita sudah pelajari. Persamaan simpangan gelombangnya adalah A sin omega T min Kx. Ya kan? A karena A-nya positif karena dia naik, kemudian negatif karena arahnya ke sebelah kanan. Kemudian gelombang pantulnya itu persamaannya menjadi minus A sin omega T plus Kx. Ya. Kenapa? Karena dia arahnya ke bawah, makanya minus. Kemudian ini plus karena arah rambatnya ke sebelah kiri. Y totalnya itu adalah penjumlahan ini. Misalnya ini namanya Y1, namanya Y2. YP itu adalah Y1 ditambah Y2, atau A sin omega T min Kx ditambah minus A sin omega T plus Kx. Penjumlahannya seperti apa itu ada di modul. Kalian bisa lihat bagaimana cara menjumlahkannya ada di modul. Dihasilkan seperti ini, persamaan untuk gelombang stasioner ujung terikat. Seperti ini.
Persamaan simpangan gelombang stasioner ujung terikat adalah 2A sin Kx cos omega T. Dengan ini 2A sin Kx-nya itu namanya amplitudo, adalah amplitudonya 2A sin Kx. Ini ya. Kemudian bagaimana dengan ujung bebas? Ini adalah ujung bebas. Yang paling ujung di sini adalah perut. Kalau tadi ujung terikat, ujungnya ini simpul. Kalau ini ujungnya adalah perut. Nah, sama kita tulis lagi, ini persamaan gelombang datang itu adalah A sin omega T min Kx, karena arah rambatnya ke sebelah kiri dan awalnya adalah ke atas. Kemudian gelombang pantulnya itu A karena dia awalnya tuh naik ke atas, makanya dia positif. Sin omega T plus Kx, plus karena arah rambatnya ke sebelah kiri. Nah, kemudian ini sama ini dijumlahkan, dihasilkan ini YP atau persamaan simpangan gelombang stasioner untuk ujung bebas adalah 2A cos Kx sin omega T, dengan amplitudonya sama dengan 2A cos Kx. Kelihatan nggak? P sama dengan 2A cos Kx. Jadi ini persamaan simpangannya dan ini persamaan amplitudonya.